Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium ke-8 hari ini yang akan dimoderatori oleh Dr. Ahmad Fuad Bakri, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Pada simposium ini akan hadir 3 pembicara. Yang pertama, Dr. Fidi Orba Busro, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dengan judul Update Management of GERD and Atypical Chest Pain in Patient with Comorbidities. Lalu pembicara kedua, Dr. Ferry Usnizar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, dengan judul A to Z on ACS Management Case Study Approach. Dan pembicara ketiga, Dr. Ayus Astoni, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, dengan judul Diagnostic and Management of Helicobacter pylori Infection in Upper GI Tract. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae moderator kita pada hari ini. Dr. Haji Ahmad Fuad Bakri, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, lahir di Palembang pada tanggal 6 Juni 1952. Jabatan saat ini, staf divisi gastroenterohepatologi, KSM penyakit dalam, FK Unsri, Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Beliau menamatkan S1 Dokter Umum pada FK Unsri pada tahun 1978, kemudian menamatkan spesialis penyakit dalam pada FK Unsri pada tahun 1990, lalu menamatkan konsultan gastroenterohepatologi pada PAPDI Jakarta tahun 2002. Untuk memandu acara simposium ini, kepada moderator Dr. Haji Ahmad Fuad Bakri, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat didengar, jelas. Nah. Kemudian bisa mendengar. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan MC yang telah mempercayakan saya untuk memimpin simposium ke-8 ini, di mana kita mempunyai 3 pembicara pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Fidi Orba, barangkali dia staf di penyakit dalam di subbagian gastroenterologi. Dan yang kedua adalah Ferry Usnizar yang tadi disebutkan bahwa dia adalah staf subbagian kardiologi, penyakit dalam, dan yang ketiga adalah Dr. Ayus Astoni. Jelas suara saya didengar? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau jelas. Jadi kita langsung aja ya, karena kita nih terlambatnya sudah hampir 1 jam nih, kayak 30 menit ya. Hampir 30 menit kita, barangkali kalau nanti akhirnya juga terlambat lebih lambat, barangkali harus dimaklumin aja ya. Jadi kita langsung aja kita persilakan Dr. Fidi yang akan membawakan suatu update of GERD and atypical chest pain. Jadi barangkali kita sehari-hari akan sering menemukan apakah ini chest pain, GERD atau karena kardiologi, karena jantung. Dr. Fidi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Fuad. Terima kasih, Dr. Fuad. Selamat siang untuk peserta simposium sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik mengenai chest pain ya. Nanti saya membawakan mengenai chest pain yang dari gastro yaitu GERD, dan Dr. Ferry mungkin chest pain yang dari kardio ya. Oke. Saya share screen dulu. Ya, mengenai update management of GERD and atypical chest pain in patient with comorbidities. Nah, kita bicara mengenai nyeri dada ya. Banyak sekali penyebab dari nyeri dada. Ini tipe-tipe dari nyeri dada ya. Bisa berupa rasa tertekan ya, yang sering kita ditemukan pada pasien angina. Bisa rasa tajam seperti pada perikarditis ya. Atau rasa terbakar pada pasien GERD ya.
Ada juga beberapa rasa seperti tertekan ya, pada spasme dari esofagus ya, nyeri rasa robek, nyeri pegal dan sebagainya. Nyeri dada itu banyak sekali tipenya ya. Dan GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, itu merupakan salah satu penyebab nyeri dada yang cukup banyak. Kita lihat datanya di primary care, kasusnya cukup banyak ditemukan sehari-hari. Ya. Nyeri dada itu ada dua macam, yang tipikal maupun yang atipikal. Yang disebutnya nyeri dada tipikal itu ya klasik ya, gejalanya seperti tekan, biasanya bumi pada dada kiri, ya. Jadi tiba-tiba 2 menit dicetuskan oleh aktivitas, ya. Dan biasa menjalar, dia bukan berpindah-pindah tapi menjalar. Tidak membaik dengan perubahan posisi maupun dengan pernapasan, dan biasanya berhubungan dengan gejala vagal seperti keringat banyak, mual dan sebagainya, dan berkurang dengan istirahat dan pemakaian nitroglycerin. Yang paling banyak tentunya tipikalnya ada jantung, walaupun tidak menutup kemungkinan penyebab-penyebab lainnya. Sedangkan nyeri dada yang atipikal itu biasanya lokasinya lebih banyak di arah tengah dan kanan biasanya, dan bisa berlangsung kronis lama. Biasanya berpindah-pindah, itu yang paling penting, dia sering berpindah-pindah. Kanan kiri, kadang ke kiri juga bisa ya, dan bisa dicetuskan oleh gerakan juga bisa ya, karena otot ataupun karena GERD ya. Ini adalah diagnosis banding daripada nyeri dada, banyak sekali sebenarnya, bukan hanya jantung dan GERD saja, tapi penyakit-penyakit pleura ya, otot, kelainan aorta ya, juga membutuhkan keluhan chest pain ya. Tapi yang paling banyak dua inilah ya, yaitu dari GERD dan dari jantung, juga dari otot satu lagi itu yang terbanyak ya. Jadi kalau kita mengevaluasi nyeri dada, kita harus berpikir yang jelek-jeleknya dulu ya. Jadi lihat dulu, ini ada kondisi akut dan berpotensi mengancam nyawa, itu yang paling penting ya. Seperti pada penyakit jantung iskemik ya, diseksi aorta, atau emboli pulmoner, atau pneumotoraks spontan ya. Nanti kita memang tidak ya, kita bertanya lagi apakah ini suatu kondisi kronik ya, yang bisa menimbulkan komplikasi serius ya, seperti stable angina ya, stenosis aorta ya, dan hipertensi pulmonar ya. Baru kita menginjak lagi ke yang lebih ringan lagi jika tidak ya. Apa yang membutuhkan terapi spesifik seperti perikarditis, pneumonia, herpes ya. Kalau tidak pun baru yang terakhir adalah pikiran baru GERD ya. Jadi GERD ini sebenarnya pilihan terakhir ya, eksklusif juga ya. Setelah yang lain-lain yang membahayakan disingkirkan, baru kita pikir bahwa ini GERD ya. GERD atau spasme esofageal ya, atau kelainan-kelainan daripada otot ya. Nah, jadi nyeri secara umum ada yang disebut nyeri kardiak dan non kardiak ya. Jadi lokasinya biasanya kardiak sentral, kalau non kardiak perifer ya, penjalaran biasanya kalau kardiak di rahang, kalau misalnya non kardiak tidak ada penjalaran, cenderung berpindah-pindah, sama dengan seperti tadi ya, karakternya seperti timpa tercekik. Kalau yang kardiak non kardiak seperti burning ya, pencetusnya bisa aktivitas atau emosi. Pada kardiak yang non kardiak bisa spontan ya, dan sering disertai rasa berdebar ya. Kalau misalnya kardiak ada faktor peringannya, misalnya dengan nitrat ya. Tapi kalau non kardiak tidak berkurang dengan istirahat dan nitrat ya. Gambaran kardiak biasanya ada kesulitan bernafas ya, tapi non kardiak biasanya tidak begitu, dan lebih banyak terpengaruh oleh psikologis. Nah, kita bicara masuk ke GERD ya. GERD adalah salah satu penyebab atipikal chest pain yang cukup banyak ya. Apa yang dimaksud dengan GERD itu adalah reflux daripada esofagus, reflux dari isi lambung ke esofagus ya. Dan ini akan menimbulkan gejala karena keterlibatan esofagus, faring, laring, dan saluran nafas ya. Dan ini penyebab nyeri kardiak yang cukup banyak kita temukan ya. Dari non kardiak. Apa yang dimaksud dengan GERD refractor? Kalau dia keluhan ini menetap sampai dengan minimal 12 minggu setelah pemberian PPI dosis ganda. Prevalensi di Asia cukup banyak dan cenderung makin lama makin banyak katanya. Pola hidup dari lifestyle daripada masyarakat sekarang ya. Dan wanita biasa lebih banyak daripada pria ya. Ini ada prevalensi. Ini adalah kenapa terjadi refraktor daripada GERD ya, karena tidak patuhan obat ya.
Terus kemudian juga ada gangguan-gangguan lain ya. Juga karena adanya polimorfisme juga ya, karena ada hipersensitivitas daripada esofagus ya. Itu banyak faktor lain yang mempengaruhinya ya. Ini patogenesis secara umum ya, karena adanya gangguan daripada barrier ya, clearance daripada esofagus, kemudian kemampuan rusak daripada bahan refluksannya dan kemampuan pengosongan lambungnya ya. Di patogenesisnya mungkin sudah sering kita bicarakan, ada yang primary, ada yang secondary. Jadi kalau memang tidak ada penyebab primernya, tidak ada penyakit yang mendasarnya, itu adalah primary GERD namanya ya. Ada obesitas ya, pengaruh makanan-makanan dan obat-obatan ya. Tapi yang secondary GERD itu bisa ada penyakit lain yang mendasari seperti adanya skleroderma, adanya akalasia dan sebagainya ya. Ini patofisiologi GERD ya. Ya, bisa sama dengan seperti tadi, sphincternya, kelemahan sphincter atau kemampuan clearance esopagusnya berkurang, daya pengosongan lambungnya berkurang ya. Itu semua akan berpengaruh terhadap terjadinya GERD ya. Manifestasi klinisnya bisa gejala klasik seperti rasa terbakar, dehidrasi dan gangguan menelan. Gangguan ekstraesofagus bisa berupa suara serak, laringitis, ada yang gangguan menelan juga. Gangguan menelan sering kita temuin sekarang ya. Bahkan ada yang sampai keluhannya sampai menjadi asma ya. Ini komplikasinya yang paling sering adalah esofagitis. Ada peradangan pada mukosa esofagus. Yang jarang juga kita temui bisa terjadi struktur atau penyempitan dari lumen esofagus. Juga bisa terjadi suatu kondisi yang lebih berbahaya lagi, yaitu barrier esofagus yang merupakan ada precancer. Untuk melihatnya, sebenarnya kita bisa menggunakan modalitas endoskopi. Tapi dengan endoskopi kita hanya melihat adanya mucosal break esofagus ya. Dan tidak semua GERD itu mengalami mucosal break ya. Untuk GERD yang tidak mengalami mucosal break kita sebut sebagai NERD, non-erosive reflux disease ya. Kita bisa lakukan pemeriksaan lain untuk mengukur kemampuan pengosongan esofagus dengan menggunakan esofagografi dengan barium atau manometri esofagus ya. Ini klasifikasi Los Angeles yang menjelaskan derajat kerusakan mucosal break pada GERD ya. Ada yang nama A, B, C dan D ya. Nah, adenokarsinoma salah satu komplikasi daripada GERD ya. Nah, ada juga pemeriksaan pemantauan pH 24 jam. Ini kita gunakan untuk diagnosa NERD lebih terutama ini ya. Jadi untuk kelainan GERD yang tidak ada kelainan mukosanya ya. Kita diagnosa dengan perubahan pemantauan pH 24 jam ya. Ini adalah alatnya, dipasang, dimasukkan ke dalam esofagus ya. Yang sederhana untuk primary care mungkin kita bisa menggunakan metode questionnaire, yaitu nama GERD-Q. Dan ini sudah distandarisasi dari Perhimpunan Gastro ya. Metode questionnaire untuk mendiagnosa adanya GERD ya. Ini adalah alur pada pelayanan primer untuk mendiagnosa GERD. Selanjutnya, apabila kita temukan alarm simptom, misalnya ada gangguan menelan, ada penurunan berat badan, atau muntah yang profuse, maka kita harus rujuk ya. Kita harus melakukan tindakan endoskopi ya. Pada pelayanan sekunder juga sama ya, bisa kita lakukan metode dengan GERD-Q atau dengan terapi PPI namanya, terapi empirik dan PPI selama 4 minggu. Kalau nggak ada respon, kita harus lakukan rujuk ke center yang lebih memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, ini sama ya. Untuk GERD yang refraktor ya, banyak. Kalau untuk GERD yang refraktor kita harus banyak evaluasi ya. Pemeriksaannya macam-macam juga tentunya. Bagaimana kita memilih PPI yang baik untuk pengobatan GERD? Itu tentunya dengan PPI yang onsetnya cepat, interaksinya minimal, dan penggunaannya mudah ya. Ini ada beberapa guidelines daripada American College of Gastroenterology bahwa penggunaan PPI ya, rekomendasinya sebaiknya 8 minggu ya untuk meredakan gejala esofagitis ya. Mulainya bisa step up, bisa step down ya. Jadi step up mulai dosis 1 kali sehari ya. Biasanya diberikan sebelum sarapan pagi ya. Terus kemudian dinaik-naikkan gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien mengalami refraktor, itu harus dievaluasi lebih lanjut dan terapi PPI harus dihentikan ya.
Ini ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk terapi GERD, ya, mulai dari antasida, prokinetik, antagonis reseptor 2, PPI, dan ada satu lagi yang baru nih namanya PCAP, tapi belum beredar di Indonesia ya. Itu terapi pembedahan ya, kalau untuk yang GERD yang refraktor ya. Saya lakukan produk pembedahan ya. Salah satu PPI yang cukup efektif dalam pengobatan GERD adalah rabeprazol, di mana kemampuannya obat ini mampu meningkatkan pH mencapai 5 dan secara cepat, dan ini adalah pH yang ideal untuk proses penyembuhan daripada esofagitis pada GERD ya. Dan berapa keuntungan rabeprazol ini? Dia keuntungannya konsumsinya per oral, absorpsi cepat ya, dan mencapai konsentrasi maksimal dalam 3,5 jam. Dia tidak dipengaruhi oleh pemberian antasida dan makanan. Dan keamanannya 90% dieliminasi dalam urin ya. Nah, ini produk nama dagangnya Pariet 20 ya. Dan lihat pada demikian ini efektivitasnya cukup baik ya. Keuntungan lain adalah dia cukup efektif karena PPI ini tidak dimetabolisme di hati ya. Karena dia tidak tidak dimetabolisme oleh enzim CYP2C19 ya. Sehingga dia lebih efektif dibanding PPI yang lain ya. Nah, ini adalah jalur metabolisme beberapa PPI ya. Hampir sebagian besar PPI di metabolisme oleh enzim-enzim tersebut di hati ya. Jadi dengan kemampuan itu dia mempunyai efektivitas yang cukup baik ya, dalam kontrol pH, kontrol gejala GERD maupun dalam penyembuhan esofagitis ya. Dia tidak dipengaruhi oleh polimorfisme genetik pada enzim tersebut ya. Oke, ini beberapa jenis PPI juga ya. Next ya. Ini interaksi obat, keuntungannya adalah rabeprazol tidak memiliki interaksi dengan beberapa obat lain ya. Dengan diazepam, warfarin, phenytoin, dan theophylline ya. Juga terhadap clopidogrel dia juga cukup tidak berinteraksi ya. Mana yang kemarin sempat menjadi isu reaksi antara PPI sama clopidogrel ini ya. Dan yang salah satu yang penting adalah rabeprazolnya aman untuk digunakan pada orang usia tua ya. Nah, ini juga kemampuannya tidak efektif walaupun dimakan setelah makan ya, dan tidak terpengaruh oleh waktu makan ya. Yang terakhir ini adalah pesannya rabeprazol mempunyai dengan banyak keunggulan. Nah, onset kerjanya cepat untuk mencapai pH 5, interaksi obat yang minimal, dan dosis tidak terpengaruh oleh waktu pemberian obat dan tidak terpengaruhi bagi yang melakukan puasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fidi yang telah membicarakan masalah GERD dan bagaimana diagnosisnya dan gejala-gejala ya. Terima kasih, waktunya juga cukup tepat ya. Untuk audiens yang ingin bertanya silakan pakai question answer ya. Silakan diketik nanti setelah akhir dari session ini ya, jempol 8 ini. Selanjutnya kami persilakan ke pembicara kedua, Dr. Ferry Hunizar, SPPD KKP, yang membicarakan mengenai A to Z acute coronary syndrome, case manajemen, case study, dan approach daripada penyakit ini. Barangkali ada hubungan sedikit lah ya dengan GERD ya. Barangkali kita bagaimana membedakan antara GERD, bahwa ini GERD atau chest pain memang karena ya. Dr. Ferry, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Waktunya 20 menit ya Dr. Ferry. Ya Pak. Ya.
Terima kasih pada Dr. Fuad Bakti selaku moderator pada hari ini. Terima kasih pada panitia. Terima kasih pada teman-teman sejawat yang telah ikut berpartisipasi pada acara TIPD 2021 sampai dengan yang kali ini. Pada yang hari ini saya akan sharing sama-sama mengenai mengenai akut coronary syndrome, case study approach ya. Mungkin kita mulai dulu dari apa itu akut coronary syndrome ya. Jadi suatu akut trombosis atau akut coronary syndrome itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya rupture atau erosi aterosclerotic plaque ya, dengan atau tanpa ada faktor tertentu yang dapat menyebabkan suatu kondisi sudden death ya. Di sini kita lihat bahwa di gambar kiri ini kita lihat bahwa ini ada satu aterosklerosis yang menyebabkan suatu kondisi, dan di kanan dia adalah partial obstruksi. Jadi pada kondisi di mana kita melihat adanya suatu total obstruksi yang menyebabkan blokade total dari arteri koroneri, itu disebut sebagai ST elevasi akut coronary syndrome. Sedangkan yang masih ada flow atau partial obstruksi non ST elevasi akut coronary syndrome ya. Itu nanti dapat kita lihat dengan tipe daripada EKG ya, EKG. Nah, pada tipe total ya, tipe ischemic total transpleural itu ada ST elevasi ya, sedangkan pada tipe parsial blokade atau subendokardial misalnya itu ada ST depresi ya. Gambaran EKG-nya adalah buah depresi ya, ST non ST elevasi ya, ST depresi dan ST elevasi ya. Nah, kemudian diagnosa algoritma pada akut coronary syndrome itu ditandai dengan bermacam-macam simptom ya, bisa nyeri dada, bisa nyeri pundak belakang, bisa nyeri rahang dan sebagainya ya. Dan pada EKG pada kondisi total blokade kita akan melihat adanya suatu ST elevasi, sedangkan pada yang parsial itu ST depresi ya. Nah, pada kondisi ST elevasi total blokade ini kita akan melihat peningkatan komponen T yang luar biasa, dan kemudian kondisi-kondisi yang telah kita sebutkan misalnya satu ST non ST elevasi atau ST depresi ya, pada gambaran-gambaran EKG-nya karena adanya partial oklusi bisa saja berkembang menjadi suatu kondisi yang total oklusi ya. Jadi tetap dicermati dan kita perlu melakukan suatu follow up ECG terutama pada pasien-pasien dengan ciri yang khas ya. Nah, kita kembali ke sebuah kasus di mana kita sampaikan di sini seorang laki-laki berusia 57 tahun datang ke rumah sakit non PCI. Artinya rumah sakit tersebut tidak mempunyai fasilitas cat lab ya, dengan keluhan nyeri dada dengan omset 1 jam ya, 1 jam ya. Sedangkan rumah sakit dengan PCI center terdekat itu dapat dicapai dalam waktu lebih kurang 1,5 jam ya. Dan nyeri dada ini menyebar ke lengan kiri dan seperti bibir mas-mas ya, dan hilang dengan pemberian nitrat ya, karena pasien ini ya datang pada dokter UGD ya, dokter GP yang pandai, yang sudah tahu bahwa ini adalah khas daripada suatu infak, langsung diberi nitrat dan memang nyeri dadanya hilang. Dari riwayat anamnesis didapatkan pasien merokok 20 batang per hari ya, tidak ditemukan adanya murmur dengan heart rate 83 kali per menit dan saturasi oksigen 97%. Kita selalu periksa saturasi oksigen ya, karena takut menyambut suatu kondisi COVID-19 ya. Nah, EKG setelah 1 jam ternyata still normali, nampak baik-baik saja. Nah, sehingga diagnosanya masih kita anggap akan angina pain ya. Kemudian
setelah kita lakukan ECG serial 15 menit kemudian nampak mulai ada ST elevasi, ya, elevasi, ya, dan kita lihat ada ST elevasi ini di P1 dengan P4, dan kita lihat bahwa ada vitamin, ya, di 23 APF-nya, depresinya, ya. Nah, seperti diketahui berdasarkan flowchart systemic reversing strategi, artinya kita sudah planning ini pasien akan segera dibuka, ya, kita harus melakukan segera CAT, ya, angiografi untuk revaskularisasi, dan pasien butuh 1,5 jam menuju ke ICU center ini. Dan diputuskan segera bahwa pasien harus segera dikirim. Berdasarkan flowchart ini kita lihat bahwa begitu diagnosa STEMI itu ditegakkan, maka kita harus di bawah 120 menit harus sudah tiba di rumah sakit dengan fasilitas PCI Center untuk segera dilakukan reperfusi, ya, dan kita harus segera melakukan CAT, ya. Nah, apabila pasien ini delay oleh karena sesuatu dan hal, maka kita harus mengambil tindakan-tindakan lain, ya, berdasarkan guideline, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di 24 jam pertama, ya, kita setelah melakukan primary PCI, ya, sebelum masuk rumah sakit, pada saat berada di rumah sakit awal, rumah sakit rujuk, ya, pasien berdasarkan guideline diberikan 380 mili, ya, atau clopidogrel 600 mili, ya, karena ini yang ada di kita. Dan pada waktu pasien sudah dilakukan tindakan PCI dan masuk ruang ICU, ya, itu diteruskan dengan obat-obatan, ya, clopidogrel dan sebagainya, ya, dengan memberikan high dose potensatin atau potensatin 80 mili, ya, dan sebagainya. Dan pengobatan ini diberikan 2-7 hari tetap diberikan dual antikoagulan terapi, yaitu aspirin dan clopidogrel, ya. Ini artinya obat-obatan clopidogrel ini tidak bisa dilepaskan dan terus kita berikan before dan after primary, ya. Percutaneous coronary intervention, begitu kita buka, ya, sumbatan pada jantungnya, pada arteri koronarianya, ya. Kemudian selain itu juga kita start memberikan ACE atau ARB, ya, pada kondisi dengan left ventricle heart failure atau diabetes, ya. Kemudian kita memberikan obat-obatan sesuai keperluan. Kalau ada diabetes, kita melakukan anti-hypertension dan sebagainya. Pada disitu kita berikan anti lipid dan sebagainya, ya. Nah, kembali ke ticagrelor yang mempunyai profil yang berbeda dengan clopidogrel, ya. Kita mungkin sangat familiar dengan clopidogrel, ya. Tetapi kita harus mengenal the best one, the last one, the best last one pada kondisi saat ini, yaitu ticagrelor, ya, di mana dia mempunyai binding reversibility yang reversible dibanding clopidogrel yang irreversible, ya. Aktivasi merupakan active drugs, ya, sedangkan clopidogrel itu prodrug, jadi dia mempunyai limited atau keterbatasan, dan onset of efeknya pada ticagrelor ini mempunyai waktu 30 menit untuk mencapai target, dan clopidogrel 2 sampai 4 jam. Ya, adapun duration of effect daripada ticagrelor ini adalah 3 sampai 4 hari dan clopidogrel 3 sampai 10 hari, ya. Studi-studi onset of symptom menyampaikan bahwa ticagrelor ini mempunyai lebih kemampuan lebih cepat, kemampuan dalam mencapai target, dan juga mempunyai onset action
yang lebih baik dibanding clopidogrel, di mana tadi disampaikan bahwa dalam 30 menit pertama 41% dan clopidogrel hanya 8%. Dalam 2 jam pertama ticagrelor mencapai 88% dan clopidogrel hanya 38%. Ya. Suatu network meta-analisis randomized trial pada cardiovascular mortality didapatkan bahwa secara signifikan dibandingkan clopidogrel, ticagrelor ini mempunyai kemampuan menurunkan cardiovascular mortality dan all cause mortality. Artinya angka kematian ini dapat diturunkan, ya, sama baiknya antara ticagrelor dengan clopidogrel. Ya, tidak ada data yang signifikan dalam hal menurut kematian dengan prasugrel. Ya, dari ESC guideline update, ya, dikatakan di sini pada ESC 2017 dan ESC 2018 pada kondisinya pada restrukturisasi dikatakan bahwa ticagrelor ini, ya, itu tidak sangat direkomendasikan, ya, pada pasien-pasien post PCI, ya, paling tidak sampai dengan 12 bulan, ya, dan tidak ada kontraindikasi seperti pada excessive risk of bleeding. Dia bagus, ya, dia punya risiko perdarahan yang lebih sedikit, ya. Dan kita tahu bahwa dalam keseharian kita sebagai dokter, kita sering mendapat pasien-pasien post stenting, habis pasang cincin jantung, itu harus mendapatkan ticagrelor ini minimal 12 bulan atau 1 tahun, dan memang BPJS cover itu. Saya sehari-hari sering dapat pasien ini dan sering bertanya pasien, apakah obat saya diteruskan ataukah harus di stop, dok? Tapi kita harus jawab minimal 12 bulan atau 1 tahun harus disertifikan agar tidak terjadi, ya, restenosis, penyumbatan kembali, ya. Jadi kita selain kita menjaga flow aliran, ya, kemudian antiplatelet seperti ticagrelor ini, kita juga harus menjaga faktor-faktor lain seperti dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensi, ya, semua harus dilakukan eradikasi dan treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Dan artinya kalau saya dalam keseharian merawat pasien, terutama rawat jalan, ini saya mengatakan bahwa dalam membuat suatu program terapi pada pasien-pasien post PCI, ya, terutama dengan complicated seperti diabetes atau hipertensi ataupun dislipidemia, ini seperti kita membuat suatu gado-gado. Gado-gado itu artinya dia harus lengkap, ya. Kalau kurang gula tidak enak, kurang garam tidak enak, ya, tidak pakai asam tidak enak. Nah, seperti itulah pasien post PCI ini harus lengkap. Tetapi kebutuhan dari masing-masing itu tergantung kepada modalitas kita, ya. Apakah diabetesnya lebih harus diperhatikan, apakah hipertensinya, ataukah dislipidemia. Tetapi tetap saja pemberian antiplatelet seperti ticagrelor yang pada siang hari ini sponsor kita adalah Brilinta yang sudah tersedia di BPJS, ini harus terus dipakai selama minimal 12 bulan atau 1 tahun, ya. Nah, ini kita berbicara bagaimana kita switching, ya, misalnya nih pasien, ya, pada acute condition di awal dia sudah mendapatkan clopidogrel, ya, kemudian dilakukan core angiografi pasang stent, ya, apakah bisa di switch ketika tidak masalah, bisa langsung switch ketika ticagrelor, ya, artinya di rumah sakit awal dia tidak tersedia, ya, ticagrelor ini, dan dirujuk dilakukan primary PCI, dipasang stent dan langsung kita bisa berikan ticagrelor ini sedosis 180 ml. 2 tablet, ya, karena satu tabletnya 90 mg, ya. Nah, bagaimana kita mengetahui
atau mendapatkan trombolitik ini, ya, bagaimana pasien ini mendapatkan. Kita harus dapat informasi ya, dari pasiennya. Kemudian beberapa platelet yang digunakan selama ini, dan kita mencoba untuk memberikan optimal medical treatment atau planning PCI. Ya, jadi kita harus ada modalitas, ya, modalitas mana yang dipilih, ya. Artinya apakah PCI, apakah optimal medical treatment, atau PCI kemudian medical optimal treatment, ya. Nah, ini kita kembali ke checklist, ya, kontraindikasi fibrinolytik. Misalnya pasien diberikan fibrinolytik. Ini dokter semua harus tahu, ya, artinya checklist yang ada di mana pasien ini apakah dapat fibrinolytik. Misalnya pasien dipertimbangkan ditunda, ya, karena sesuatu hal tidak bisa dirujuk, ya. Oleh karena suatu hal dia ditunda lah, misalnya apa, BPJS-nya belum berlaku karena mahal ditunda misal, ya, atau terlalu jauh, ya, untuk mencapai PCI center, ya, kita kasih fibrinolytik misalnya, ya. Nah, kita lihat checklist itu, kita baca, ya, pasti kita kasih itu, ya. Nah, pada SC-STEMI 2017 nanti terbentuk pada fibrinolytik strategi, ya, kita dapat menambahkan, ya, clopidogrel, ya, selain aspirin, ya. Dia artinya dual antiplatelet tapi tetap diberikan pada kondisi-kondisi ini, ya. Bukan dia post fibrinolytik, ya. Nah, ini misalnya enoxaparin kita berikan, PFH, ya. Nah, jadi transfer ke PCI center yang dilakukan setelah fibrinolytik ini diindikasikan, ya, pada semua pasien-pasien segera setelah fibrinolytik. Misalnya memungkinkan, ya, memungkinkan tertunda sebentar karena jauh, kita lakukan fibrinolytik. Nah, kemudian setelah fibrinolytik kita bisa transfer pasien ini, ya, itu satu A, ya. Nah, ini treatment algoritma pada pasien dengan STEMI, ya. Nah, misalnya pasien STEMI masuk, ya, kemudian kita cardiac catheterisasi di laboratorium, kita berikan DAPT dual antiplatelet terapi, ya, dengan pilihan pertama itu ticagrelor, ya, dengan aspirin, ataupun kalau dia trombolisis, ya, dan tetap berikan dia DAPT, ya, DAPT selama 12 bulan. Ini ada konsensus terbaru dari Asia Pacific Society of Cardiology konsensus, artinya tetap saja ada tempat untuk ticagrelor ini pada pasien-pasien tersebut, ya. Nah, pada SC-STEMI post fibrinolytik, ya, ini pada kondisi emergency angiografi dan bisa indikasi, ya, pasien-pasien shock itu pemberian ticagrelor tetap harus diberikan, ya. Ini baik, kita kembali, kita menuju kasus kedua, seorang wanita 50 tahun datang ke rumah sakit non PCI dengan nyeri dada 3 jam, tidak ada riwayat perdarahan, heart rate normal, tekanan darah 140/90, RE 20, tetapi HbA1c 84, tapi ginjal normal, dan komponen T meningkat. Ya. Ini seperti biasa, kita segera kirim dalam waktu 2 jam atau early invasif dalam waktu 24 jam atau selective invasif, ya. Nah, ini non estelevasi akut resident treatment strategi. Kita lihat dulu, ya. Apakah kita lakukan segera kirim ke PCI center karena very high risk, ya. Bila iya, kita lakukan segera. Ini adalah very high risk apa? Hemodinamiknya instabil, cardiogenic shock, ya, dan sebagainya. Pada kondisi high risk, ya, early artinya bisa ditunda dalam waktu 24 jam, establish non-STEMI diagnosis, ataupun kita low risk, ya, pasien ini. Bagaimana memanage non-estelevasi, ya. Secara global, secara umum 50% pasien ini dirawat di rumah sakit tetapi tidak mendapatkan coronary revascularization, hanya mendapatkan medical treatment, ya. Alasan mungkin tidak tersedia cat lab, ya,
apa namanya, sel yang terbatas, high risk, ya misalnya pada kompleks koroner artery 5. Nah, dan pasien ini tidak mendapatkan optimal treatment, ya. Kita lihat dari Epicure Asia Study, ya. Di sini kita lihat bahwa dari pasien-pasien yang seharusnya mendapatkan tindakan hanya di Malaysia, kita lihat Malaysia ini lebih kurang sama ya, serumpun dengan kita ini. Hanya 19,4% saja yang mendapatkan revaskularisasi, ya. Nah, dan ini seharusnya mereka akan mendapatkan optimal medical treatment yang baik, ya. Nah, kita lihat, ya, studi Epicure Asia Study ini menunjukkan bahwa non-ST elevasi, ya, menunjukkan poor cardiovascular outcome. Kita lihat bahwa dari semua kematian yang tidak mendapatkan coronary revaskularisasi, nah, hanya mendapat medical management, itu kasus kematiannya meningkat. Jadi artinya begini, kalau dia segera lakukan coronary revaskularisasi itu jauh lebih baik, ya, bila dia indikasi dibanding optimal medical management, ya. Ini kondisi medical impact sangat tinggi, 119, stroke juga tinggi, ya, heart failure juga tinggi, AF juga tinggi, dan sebagainya kita lihat ini, ya. Nah, guideline rekomendasi untuk pemberian ticagrel, ya, atau clopidogrel, ya, pada non-ST elevasi atau coronary syndrome pasien, pada keduanya invasif ataupun non-invasif, itu sangat direkomendasikan, ya. Artinya pada non-ST elevasi dengan resiko yang tinggi, itu idealnya tetap mendapatkan ticagrel ini di perawatan sehari-harinya. Tapi dalam kenyataan kan pasien non-ST elevasi tidak mendapatkan obat tersebut, padahal seharusnya mereka mendapatkan, ya. Nah, di sini pada tahun 20 Asia Pacific Society memang konsensus ini merekomendasikan penggunaan ini, kita katakan tadi, ya. Dia tetap diberikan mengikuti aspirin, ya. Nah, andai. Sorry, Dr. Ferry, waktunya lewat ya. So, ya, izin Pak, terakhir Pak. Andai dia harus dilakukan segera CABG, maka kita dapat discontinue ticagrel dalam waktu 5 hari saja dibanding clopidogrel. Barangkali itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ferry. Barangkali sangat jelas sekali ya bahwa kita bahwa STEMI dan non-STEMI dan secara sistem saya jelaskan sangat sekali. Nanti silakan pada audiens untuk pertanyaan ya melalui pesanan answer. Kita lanjut ke pembicara ketiga. Kami persilakan Dr. Aisyah Moni, staf gastroenterologi di bagian penyakit dalam. Kami persilakan Dr. Ayus dengan judul Helicobacter pylori. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Bapak Dr. Fuad Bakri, SVPD KGH, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan topik pada siang hari ini pada sesi ketiga dari Simposium 8. Terima kasih juga kepada semua presentan yang masih mengikuti Simposium 8 ini sampai sesi 3 ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tentang diagnosis dan penata laksanaan infeksi Helicobacter pylori. Ya. Helicobacter pylori ditemukan pada tahun 1983 oleh Robin Warren dan Barry Marshall di Australia, di mana dengan penemuan ini merevolusi pengobatan ulcus duodenum dan ulcus gaster. Penemuan ini juga menjadikan Warren dan Marshall memenangkan Hari Nobel Kedokteran pada tahun 2005. Sebelumnya, Helicobacter pylori ini dikenal sebagai Campylobacter pylorides. Saat ini telah dapat diidentifikasi hampir 20 spesies Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ditemukan di lambung manusia.
dan berdasarkan hasil berbagai penelitian molekuler diduga bahwa Helicobacter pylori ini pada mulanya ditularkan dari hewan ke manusia. Helicobacter pylori adalah basil viral gram negatif, di mana untuk pertumbuhannya membutuhkan strictly microaerophilic dan juga membutuhkan CO2 untuk pertumbuhan, dan dia bisa tumbuh pada media arang lalu untuk kultur. Bakteri ini memiliki seberkas flagella unipolar berselubung yang secara khusus flagella ini dapat beradaptasi untuk tumbuh membentuk koloni pada lapisan mukosa. Ciri khas dari Helicobacter pylori adalah mampu memproduksi enzim urease yang menjadikan bakteri ini sangat tahan terhadap kondisi lingkungan asam yang kuat di lambung. Di lain pihak, Helicobacter pylori ini sangat rapuh. Ini gambar Helicobacter pylori. Infeksi Helicobacter pylori terjadi di seluruh dunia, di mana berdasarkan berbagai penelitian didapatkan bahwa prevalensi pada masing-masing negara dan kelompok populasi sangat bervariasi. Di mana di negara-negara maju, Indonesia maju, prevalensi pada kelompok usia dewasa muda sekitar 20-50%. Sementara di negara berkembang prevalensinya lebih tinggi lagi, mencapai lebih dari 80%. Ini karena agen yang jelek. Ini gambaran epidemiologi dari prevalensi infeksi Helicobacter pylori, di mana lebih dari 50% populasi di dunia ini berdasarkan penelitian epidemiologi telah terinfeksi oleh Helicobacter pylori, baik yang simptomatik maupun yang asimptomatik. Sementara di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian Lee et al. Pada tahun 2013, didapatkan prevalensi tertinggi kalau untuk di Pulau Sumatera itu terdapat di Sumatera Utara. Di Kota Medan 40%, di sekitar Danau Toba ini 50%, di Sibolga itu 20%. Sementara yang terendah prevalensi di Aceh, di daerah Banda Aceh itu 0%, dan di daerah Padang Bukit Tinggi 0%. Ini terkait dengan kebiasaan penduduk yang konon kabarnya senang makanan yang pedas. Sementara di Malaysia itu sekitar 19%. Nah, ini tabel ini menggambarkan hasil penelitian prevalensi infeksi Helicobacter pylori pada 6 etnis terbesar di Indonesia. Di mana dari hasil penelitian prevalensi ini didapatkan bahwa infeksi Helicobacter pylori ini tertinggi pada etnis Batak, mencapai 70%. Kedua diikuti dengan etnis Jawa, 42%. Etnis Cina 54%, kemudian yang ketiga etnis Jawa 42%, yang keempat Dayak, yang kelima Dayak, kemudian Bugis 30%, dan yang paling rendah adalah etnis Papua. Dan terdapat perbedaan yang bermakna dari prevalensi infeksi Helicobacter pylori dari masing-masing kelompok etnis ini, sampai kurang dari 0,01. Penularan infeksi Helicobacter pylori diperkirakan penularannya secara oral ingestion, di mana populasi orang tertelan bakteri Helicobacter pylori ini. Infeksi ini bisa tertular di dalam keluarga, terutama pada anak-anak, bisa melalui kontak langsung atau transmisi fecal oral atau melalui media air, waterborne transmission. Lokasi infeksi, organisme Helicobacter pylori ini adalah organisme yang sangat mudah beradaptasi dan dia ini eksklusif yang hanya hidup pada mukosa gaster. Dan lokasi yang paling disukai oleh Helicobacter pylori adalah daerah antrum gaster, di mana berdasarkan pemeriksaan mikroskopis dari biopsi mukosa gaster, dia didapatkan pada lapisan mukus yang menutupi mukosa gaster. Ini lokasi infeksi adalah di daerah antrum, kemudian di daerah korpus, di mana kalau di daerah antrum pyloricum dia akan menyebabkan ulcus duodenum. Tapi kalau dia di korpus lebih berbahaya, dia bisa menyebabkan ulcus gaster dan karsinoma gaster, di mana sebelumnya terjadi dulu gastritis kronik yang atrofik. Nah, ini gambaran mikroskopis daripada mukosa lambung yang terinfeksi oleh Helicobacter pylori. Ini gambaran mikroskopis Helicobacter pylori yang menginfeksi mukosa lambung. Gejala infeksi Helicobacter pylori, di mana setelah beberapa hari orang terinfeksi
Helicobacter pylori ini ada periode inkubasi, kemudian pasien akan menderita serangan ringan dari gastritis akut dengan gejala nyeri abdomen, mual, kembung, dan bau mulut. Jadi kalau ada bau mulut harus dicurigai adanya infeksi Helicobacter pylori. Di mana gejala-gejala ini biasanya hilang sendiri dalam 2 minggu. Tetapi kondisi hiperklorhidria dapat berlangsung selama 1 tahun. Nah, meskipun ada respon yang sangat baik terhadap antibiotik, di mana nanti pada terapi akan dijelaskan bahwa kombinasi antibiotik 2 macam, infeksi dan gastritis kronis ini tetap ada. Dan setelah beberapa dekade kemudian, dapat berkembang menjadi gastritis atrofi. Ini perjalanan infeksi Helicobacter pylori, mulai dari infeksi akut Helicobacter pylori menjadi infeksi kronik, dia bisa menjadi yang asimptomatik. Mungkin ini yang banyak terjadi, asimptomatik. Nah, tetapi kalau yang simptomatik, kalau dia di daerah antral predominan, maka dia akan menyebabkan ulcus duodenum. Kalau di daerah korpus predominan, maka dia akan menyebabkan ulcus gaster, atau dalam waktu lama dia akan bisa menyebabkan gastric cancer. Nah, outcome infeksi Helicobacter pylori ini mencerminkan interaksi 3 hal antara virulensi strain bakteri, faktor-faktor lingkungan, dan genotipe host. Infeksi Helicobacter pylori ini berhubungan langsung dengan ulcus gaster, karsinoma gaster, di mana infeksi Helicobacter pylori ini meningkatkan risiko karsinoma gaster sebesar 0,1 sampai 3%. Dan masih belum jelas apakah eradikasi Helicobacter pylori dapat menurunkan risiko kanker lambung. Kemudian infeksi Helicobacter pylori ini juga berhubungan dengan malimpoma, mucosa associated lymphoid tumor lymphoma, lymphoid tissue lymphoma, di mana berdasarkan hasil penelitian 72 sampai 98% dari malimpoma ini terkait dengan infeksi Helicobacter pylori. Ini gambaran penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi Helicobacter pylori, yaitu ulcus gaster, gastritis kronik, kemudian gastrik malimpoma. Kita tahu bahwa malimpoma ini ada 2 macam, gastrik malimpoma dan non-gastrik malimpoma. Kemudian kanker lambung, gastric cancer, ulcus duodenum, atau dyspepsia, uninvestigated dyspepsia. Nah, ini gambaran kembali penyakit yang terkait dengan infeksi Helicobacter pylori adalah ulcus duodenum dan ulcus gaster dan karsinoma gaster. Nah, ini yang penekanan pada topik siang ini adalah bagaimana mendeteksi infeksi Helicobacter pylori ini, yaitu diagnosis infeksi Helicobacter pylori dapat dilakukan dengan 2 cara besar, yaitu dengan pemeriksaan non-invasif dan pemeriksaan yang invasif. Pemeriksaan yang non-invasif yaitu dengan pemeriksaan serologi, di mana diambil sampel darah untuk mendeteksi respon imun penderita. Jadi kita mengecek antibodi terhadap Helicobacter pylori. Tetapi pemeriksaan serologi ini akurasinya sangat kurang dan tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua, urea breath test. Nah, urea breath test ini sudah menjadi gold standar pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis infeksi Helicobacter pylori. Adapun prinsip pemeriksaan UBT ini adalah didasarkan pada kemampuan urease yang diproduksi oleh bakteri Helicobacter pylori di dalam mukosa lambung untuk menghidrolisis tablet urea yang telah berlabel radioisotop karbon, di mana enzim urease ini akan memecah urea di dalam lambung menjadi amonia dan karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini kemudian yang telah berlabel ini diabsorpsi ke dalam aliran darah dan selanjutnya dilepaskan melalui paru-paru. Nah, karbon dioksida yang telah berlabel isotop C14 inilah yang kemudian dideteksi melalui sampel napas. Kemudian diagnosis yang non-invasif lainnya adalah dengan fecal antigen test, yaitu mendeteksi antigen Helicobacter pylori yang terdapat pada spesimen feses. Ini juga sebenarnya memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi, tapi tidak rutin digunakan. Dan pemeriksaan PCR dapat mendeteksi Helicobacter pylori dalam beberapa jam, tapi juga ini tidak rutin digunakan untuk kepentingan klinis, jadi hanya untuk kepentingan penelitian. Nah, pemeriksaan invasif yang sering dilakukan untuk mendiagnosis infeksi Helicobacter pylori adalah dengan
pemeriksaan histopatologi yang didapatkan dari spesimen biopsi mukosa gaster pada waktu kita melakukan endoskopi. Juga pada waktu endoskopi, spesimen mukosa gaster itu bisa dilakukan misalnya dengan flow test. Flow test ini berdasarkan pada produksi urea oleh bakteri Helicobacter pylori, di mana urea ini akan meningkatkan pH dan merubah warna pada indikator tip dari flow test tersebut. Misalnya flow test ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi dan hasil yang cepat, tetapi kelemahannya adalah dia pemeriksaan yang invasif, harus dengan pemeriksaan endoskopi, sama dengan pemeriksaan histopatologi. Yang terakhir dengan kultur, ini juga biasanya digunakan untuk pengujian resistensi antibiotik, di mana biasanya setelah pemberian terapi Helicobacter pylori dengan regimen lini 1, lini 2, lini 3, infeksi tetap persisten, maka dilakukan kultur dari spesimen biopsi mukosa lambung untuk mendiagnosis, mengetahui resistensi terhadap antibiotik, di mana kultur ini membutuhkan media agar-agar selektif dan masa inkubasi untuk pertumbuhan dari Helicobacter pylori pada media tersebut. Nah, ini gambaran pemeriksaan diagnosis Helicobacter pylori, ada pemeriksaan yang non-invasif atau juga di nama lainnya non-endoskopik, serologi test, urea breath test, PK antigen test. Dan pemeriksaan yang invasif atau pemeriksaan endoskopik dengan urea base test tadi, dengan core test tadi, dengan pemeriksaan histopatologi atau dengan kultur dari spesimen biopsi pada didapatkan dengan endoskopi. Nah, penekanan pada siang ini adalah urea breath test. Ini pemeriksaan untuk gold standar untuk tes infeksi Helicobacter pylori. Indikasi pemeriksaan urea breath test adalah yang pertama untuk diagnosis awal dispepsia, kemudian untuk follow up hasil pengobatan dispepsia, kemudian pada pasien-pasien yang menolak endoskopi, kemudian atau juga bisa pada pasien yang telah dilakukan endoskopi untuk memantau hasil terapi. Kemudian untuk follow up eradikasi Helicobacter terapi untuk follow up terapi eradikasi Helicobacter pylori. Yang selanjutnya adalah untuk penelitian epidemiologi, atau yang terakhir bila memungkinkan untuk medical check up. Ini bagus juga kalau untuk medical check up karena pemeriksaan UBT ini relatif cepat, mudah, dan memang relatif murah. Nah, ini tadi telah dijelaskan bahwa prinsip pemeriksaan urea breath test ini adalah didasarkan pada kemampuan urease yang diproduksi oleh Helicobacter pylori di dalam mukosa lambung untuk menghidrolisis tablet urea, di mana enzim urease yang diproduksi oleh Helicobacter pylori ini akan memetabolisme kapsul urea yang diberikan pada pasien yang berlabel karbon untuk menjadi amonia dan enzim dan CO2. Yang selanjutnya CO2 berlabel inilah yang dideteksi melalui sampel nafas. Waktu 3 menit lagi. Ya, keuntungan ini adalah cepat, akurat, dan tidak nyeri. Ini alat untuk diagnosis urea breath test. Ada berbagai alat dan sederhana dan simpel pemakaiannya. Ini pemeriksaan UBT ini sudah aman dan sejak tahun 1997 dinyatakan oleh pemerintah Amerika Serikat aman terhadap manusia. Ini perbandingannya bahwa sensitivitas dan spesifisitas serta positive predictive value dari UBT ini cukup sangat tinggi, jadi sangat dianjurkan. Nah, pengobatan, indikasi pengobatan infeksi Helicobacter pylori ini yang sangat direkomendasikan adalah pada pasien-pasien ulcus duodenum atau ulcus gaster, kemudian pada mal limfoma, pada gastritis atropik, atau pada pasien yang baru dilakukan reseksi kanker lambung. Kemudian kalau direkomendasikan adalah pada pasien-pasien dispepsia fungsional, pada penderita GERD, tadi dijelaskan oleh Dr. Bidi, dan pada penggunaan NSAID jangka panjang. Juga pada pasien-pasien yang mendapat pengobatan supresi PPI jangka panjang. Nah, ini indikasi pengobatan, kemudian pengobatan. Tujuan pengobatan Helicobacter pylori adalah untuk eradikasi infeksi Helicobacter pylori, dan biasanya menggunakan regimen triple terapi yang terdiri dari 1 obat sekresi asam atau PPI dan 2 obat antimikrobial dengan pemberian selama 7-14 hari.
regimen triple terapi ini harus memenuhi persyaratan 3, yaitu memiliki efektivitas pengobatan 80% ke atas dan tanpa efek samping yang berat dan tidak menimbulkan resistensi obat. Pengobatan lini pertama terdiri dari kombinasi 2 obat atau lebih antibiotik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan menurunkan risiko resistensi Helicobacter pylori terhadap antibiotik. Nah, ini regimen pengobatan biasanya PPI 2 kali sehari, klaritromycin 2 kali sehari, ditambah dengan amoxicillin 2 kali 1000 mg atau metronidazole 2 kali 400 mg selama 7 hari. Jika gagal, gunakan terapi lini kedua dengan terapi lini pertama yang ditambah dengan bismut subsalisilat atau bismut subsitrat 4 kali sehari, ditambah dengan tetracycline 500 mg 4 kali sehari. Diberikan selama minimal 7 hari. Tapi kalau tidak tersedia bismut, maka harus menggunakan PPI based triple therapy. Ini pengobatan yang sudah di-approve oleh FDA. Ini. Nah, ini kalau bagan algoritma kalau terjadi infeksi Helicobacter yang persisten. Reinfeksi jarang terjadi setelah keberhasilan pengobatan Helicobacter pylori, di mana reinfeksi ini umumnya mencerminkan terjadinya luapan strain bakteri original. Kegagalan pengobatan Helicobacter pylori terjadi pada 1 dari 5 kasus, di mana penyebab kegagalan pengobatan ini karena resistensi bakteri, kepatuhan yang buruk terhadap pedoman penggunaan antibiotik, kurangnya kepatuhan pasien, atau wilayah geografis di mana genotipe yang mungkin sudah kebal terhadap antibiotik, atau biaya yang dirasa tinggi dan durasi terapi yang dirasa lama oleh pasien. Simpulan, Helicobacter pylori adalah mikroba aerob spiral berflagel. Infeksi Helicobacter pylori merupakan salah satu faktor risiko kanker lambung. Dan infeksi Helicobacter pylori ini menyebabkan ulcus pepticum dan ulcus gaster. Helicobacter pylori memproduksi toksin yang merusakkan sel. Rute penularan masih belum jelas, tapi diduga melalui rute oral atau melalui waterborne transmission. Pengobatan adalah dengan eradikasi bakteri dengan menggunakan kombinasi terapi. Rekomendasi, pemisahan non-invasif dan strategi pengobatan infeksi Helicobacter pylori dianjurkan untuk pasien usia muda dengan gejala-gejala gastrointestinal. Pemisahan non-invasif yang dilakukan dengan menggunakan urea breathes, jadi yang sangat dianjurkan dan dilakukan ini. Triple terapi dengan PPI, klaritromycin dan amoxicillin atau metronidazole tetap menjadi terapi lini pertama yang tepat. Kekambuhan atau persistensi gejala setelah terapi eradikasi pada uninvestigated dyspepsia kecil kemungkinannya karena kegagalan terapi, tetapi lebih menunjukkan bahwa gejala-gejala dyspepsia tersebut tidak berhubungan dengan infeksi Helicobacter pylori, tapi karena sebab yang lain. Nah, terapi eradikasi lebih lanjut hanya diberikan pada infeksi Helicobacter pylori yang persisten. Jadi kita tidak boleh memberikan terapi Helicobacter ini berulang-ulang kecuali telah dibuktikan bahwa telah terjadi infeksi yang persisten. Nah, terakhir, bila gejala-gejala gastrointestinal muncul kembali, bisa diberikan kembali pilihan-pilihan terapi, termasuk terapi simptomatik dengan PPI, atau dilakukan pemeriksaan endoskopi untuk mencari penyebab lain dari gejala tersebut, atau mengulang pemeriksaan Helicobacter pylori untuk mengetahui apakah telah terjadi infeksi Helicobacter pylori yang persisten. Saya kira demikian, moderator. Terima kasih. Nah, ini konsensus untuk pengobatan Helicobacter pylori berdasarkan dari PPHI ya. Dari PG, ini ada terapi lini pertama, terapi lini kedua, dan terapi lini ketiga. Di mana masing-masing terapi harus menentu pada lini pertama dulu, kalau gagal baru lini kedua gagal baru lini ketiga. Inilah saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada 3 pembicara yang telah akan presentasinya ya. Ada beberapa pertanyaan nanti. Yang pertama Bang Ayus dulu ya, karena saya terakhir. Mengenai prevalensi di Sumatera Selatan tidak dicantumkan dari Dr. Ayus. Kemarin kita tahu kan kita melakukan Indonesia. Izin iklan dulu, Dok. Ya. Silakan apa? Sebagai iklan. Lanjut ya. Oke, kita lanjut aja untuk waktu ya. Dr. Ayus,
tidak mencantumkan prevalensi Helicobacter pylori di Sumatera Selatan. Dan yang kedua ada apakah pengobatan itu pengobatan yang diberikan malah menambah keluhan dari pasien. Negara kedua, terakhir langsung silakan. Baiklah, terima kasih Dr. Fuad, moderator. Ini memang dari slide saya ini memang terpotong kayak gambarnya untuk prevalensi di Sumatera Selatan. Mungkin Dr. Fuad bisa izin mohon menambahkan kalau memang ada prevalensi di Sumatera Selatan. Nanti tidak sebut aja kan? Ya, berapa persen? Sementara untuk yang pengobatan Helicobacter pylori memang terkait dengan penggunaan antibiotik. Jadi antibiotik yang clarithromycin ya memang yang banyak menimbulkan keluhan malah bisa seolah-olah memperberat gejala dispepsianya. Clarithromycin kita tahu bahwa dia mengiritasi lambung, kemudian juga metronidazole itu efek sampingnya mual. Jadi memang cukup ya dokter Azul banyak kali. Jadi ya apa boleh buat ya. Jadi memang ada obat-obatnya yang sekarang ini yang berlaku, yang disetujui adalah penggunaan obat-obat yang memang mengandung lambung, metronidazole, clarithromycin dan lain-lain. Ini memang ya harus itulah, kalau memang nggak bisa ya memang begitu ya. Ya itu jadi problem kita semua. Dan kali yang pertanyaan kedua ini barangkali itu dokter, barangkali langsung aja mungkin dokter Vicky dan dokter Ferry nih, karena waktu kita juga mepet ya. Kita sering bolak-balik nih antara orang gastro dengan dokter jantung ya, chest pain. Jadi kita sering sekali orang gastro kirim dokter Ferry apakah ini ada bencana kardiak. Dokter kardiologi juga sering kirim ke kita bahwa ini bukannya karena jantung tapi karena GERD ya. Barangkali apa kiat-kiatnya barangkali dokter Ferry kapan mendeteksi bahwa ini nih GERD aja, kirim ke gastro. Nanti kita juga orang gastro, ini adalah ya ini adalah chest pain karena dari jantung barangkali. Coba dokter Ferry dulu deh. Ya. Banyak pengalaman dan saya juga banyak dari dokter Ferry. Silakan dokter Ferry. Ya, terima kasih dokter Fuad. Ini memang menarik ya, banyak sekali kasus seperti ini, apakah GERD, apakah suatu kondisi cardiac problem ya. Jadi yang paling penting itu adalah pertama anamnesis ya, kita anamnesis. Misalnya yang paling sering ini ada inferior impact ya. Pada inferior impact ini jelas keluhannya sama, yaitu nyeri ulati ya. Nah, yang terpenting adalah kita melakukan ECG. Ya, pada kondisi impact itu powernya daripada impact itu adalah EKG. Jarang sekali EKG normal tetapi ada impact hanya pada kondisi tertentu, misalnya subendokardial. Makanya penting juga bagi kita melakukan selain, nah misalnya EKG-nya still normally khas, itu adalah pemeriksaan enzim laboratorium, enzim troponin T, ya. Troponin I. Nah, nanti kita lihat apabila ada kenaikan daripada enzim, artinya ada kerusakan, kemudian segera kita lakukan EKG serial. Jadi intinya dua, satu EKG serial, dua troponin atau laboratorium, selain hal-hal lain. Insya Allah ketemu. Kan bakal ditentukan secara sederhana. Oke. Dan itu tadi disebut EKG serial barangkali ya. Jadi kalau orang case pertama datang ke Ferry, apakah diobservasi dulu pakai sebelum memutuskan bahwa ini Iya dok. Dari GERD atau dari jantung. Ya dok. Jadi kita pertama kali kan kita EKG dulu dok. Ya, kita tanya. Seperti kejadian tadi kan, itu presentasi kita 1 jam EKG-nya still normally, makanya kita tanya. Nyerinya itu kapan? Nyeri ulatinya itu datang misalnya. Kalau nyeri ulatinya baru saja terjadi 1 jam, kita harus berhati-hati ya, tetap lakukan EKG serial. Tapi kalau dibilang itu kemarin, nah kita lihat EKG-nya ada kelainan nggak EKG-nya itu? Ya, EKG-nya ada kelainan. Nah, kalau dia sudah 24 jam, biasanya EKG sudah ada kelainan dan juga ada perubahan daripada laboratorinya. Demikian dok. Oke, ya terima kasih dokter Ferry. Dokter Ferry barangkali kiat-kiatnya bahwa
ini bukan karena yang paling takut itu karena chest pain, karena apa, cardiac pain ya. Dokter PD barangkali pengalaman gimana bahwa ini bukan hanya GERD, ini betul-betul karena. Kalau dokter PD gimana kalau pasien-pasien lalu nyeri dada, dok, ini dok, silakan. Terima kasih dokter Fuad. Ya, ini sharing pengalaman ya. Kalau saya ya, yang paling penting adalah anamnesis. Tapi memang kadang-kadang kita memang EKG nggak semua dokter ada karena standby di tempat, dan pasien chest pain itu kadang-kadang sambil jalan ketemu ngomong, dok saya ini nyeri dada, kira-kira jantung apa? Jantung apa bukan? Nah, itu susah kita ya. Jadi kita yang paling penting anamnesis. Kita lihat dulu faktor risiko. Umur nomor satu, kita lihat dulu umurnya muda atau tua ya. Kalau umur muda biasanya ya wanita usia muda dan sebagainya, ya paling banyak sih GERD, lebih banyak ya. Terus kemudian juga lihat juga ada faktor risiko enggak, diabetes. Nah, diabetes harus hati-hati, diabetes, hipertensi itu faktor risiko. Kita harus waspada. Lebih baik mikir yang lebih berat dulu dibanding ini GERD belakangan. Nanti kita pikir dulu, jangan-jangan jantung, singkirkan dulu jantungnya. Terus kemudian ada juga namanya kita bisa pakai tes obat gitu ya. Tes obat gitu. Kalau untuk jantung mungkin nitrogliserin tes, kita kasih nitrogliserin, responnya ada nggak ya. Kalau di gastro ada namanya PPI test ya. PPI test. Kalau nggak respon sama sekali dengan PPI test, harus waspada kita ya. Ya bisa mungkin kemungkinannya bisa bukan GERD, bisa yang lain gitu. Biasanya kalau GERD sebagian besar dengan PPI test ada respon, walaupun kadang-kadang nggak bisa maksimal. Mungkin itu aja dokter Fuad mungkin. Jadi anamnesis tetap nomor satu di sini. Ya. Ya, mengkali anamnesis penting juga ya dokter PD. Jadi kalau misalnya, dok saya ini nyeri dada, umur tadi dia sebut benar, jadi umur ya sudah, kemudian keluhannya udah sekian tahun barangkali atau sekian bulan, sekian tahun, yang nggak mungkin ya. Kalau jantung kan nggak mungkin bertahun. Jadi kalau nyerinya, dok aku ini nyeri apa, sering apa, nyeri dada begini, sering ada gejala mahnya ya, ada gejala GERD-nya. Iya, previous simptom juga. Gitu ya. Dan bertahun-tahun gitu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kalau jantung kan nggak mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Langsung ke dokter Ferry aja gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi barangkali ya inilah ya antara GERD sama chest pain, dan tadi dokter Ferry ya sudah panjang jelas mengenai penanganan dari akut AMI ya, non STEMI dan non STEMI. Kemudian Ayus tadi barangkali dari saya jelasin, mungkin di Palembang kan cuma 1% ya, ada tahun 2017 1% ya, setelah Iya, sekarang. Iya, jadi kecil Pak, di Palembang Pak, kecil. Ya. Jadi peneliti kalau tidak salah paling 4% tuh. Iya, di Indonesia juga rendah. Jadi apakah trennya sekarang ini masih Helicobacter pylori? Tapi kalau di Malaysia pasien-pasien datang dari Indonesia itu selalu ya dibawain obat-obat Helicobacter pylori. Tapi barangkali kita di Palembang nanti kita bicarakan lagi ya apakah prioritas atau bagaimana kalau kita curiga, kapan kita curiga ini suatu Helicobacter pylori, karena tidak secara otomatis pasien gastritis dan pasien apa dengan gastritis itu kita langsung curiga ke Helicobacter pylori. Barangkali ya untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini ya, ya bagaimana kita akan nanti tidak semua pasien dengan gejala umum perih itu kita harus curiga langsung ke Helicobacter pylori. Barangkali kita harus obati biasa dulu ya. Barangkali itu aja ya, sekedar rangkuman dari saya ya, karena waktunya juga sudah beberapa menit. Barangkali kita ucapkan terima kasih kepada 3 pembicara yang kita berikan aplaus barangkali ya untuk mereka yang sudah mempersiapkan dan memberikan ujian kepada kita semua awal. Silakan yang mau foto, buat foto dulu deh barangkali sebelum kita kembali ke MC. Sudah ya barangkali ya. Ya. So screen shot, shot. Dengan berakhirnya ini, maka saya terima kasih kepada panitia dan mungkin saya tidak banyak waktu lagi ya.
kita tutup dan mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.